Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat survei, masih bersama saya Kang Kos di kanal survei dan pemetaan. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas belajar AutoCAD Civil 3D Land Desktop 2009 bagian kelima. Nah, untuk bagian kelima ini teman-teman, kita akan membahas pengenalan fasilitas bantu. Fasilitas bantu ini merupakan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk membantu proses pembuatan gambar supaya lebih mudah dan cepat. Baik teman-teman, saya anggap teman-teman juga sudah membuka program AutoCAD-nya ya. Yang pertama ada layer. Layer ini berfungsi untuk menyimpan objek hasil penggambaran kita, atau bisa dikatakan layer ini adalah ruangan bertingkat untuk menyimpan hasil penggambaran kita. Untuk membuat layer ada Properties Manager sebelah kiri, kemudian kita pilih New Layer. Misalkan kita buat untuk layer bangunan, kemudian Enter. Kita beri warna di sini warna biru, pilihan warnanya, kemudian OK. Selanjutnya new layer lagi, kita akan buat untuk layer jalan, kemudian Enter. Untuk membedakan kita beri warna merah, lalu OK. Kemudian new layer lagi untuk layer text, kemudian Enter. Warnanya kita beri warna putih saja, kemudian OK. Untuk close ada tanda silang di sini. Nah, kemudian kita akan masukkan objek gambar ini ke dalam layernya masing-masing. Yang ini misalkan kita masukkan ke bangunan, otomatis warnanya akan berubah. Kemudian untuk teks, kita masukkan ke layer teks. Selanjutnya untuk jalan, kita masukkan juga ke layer jalan. Nah, maka objek gambar ini sekarang sudah bisa diaktifkan atau dinonaktifkan secara sendiri-sendiri. Misalkan bangunan kita tutup, kemudian kita aktifkan untuk jalan, atau sebaliknya kita jalan kita tutup, kita aktifkan layer bangunan. Selanjutnya ada pan. Pan ini berfungsi untuk menggeser bidang gambar, namun tanpa mempengaruhi posisi koordinat objek yang ada. Kita geser menggunakan pan. Kemudian exit, klik kanan, exit. Selanjutnya ada zoom di samping pan. Zoom ini digunakan untuk melihat sudut pandang objek supaya terlihat lebih dekat ataupun lebih jauh sesuai yang kita kehendaki. Namun juga sama, tidak merubah ukuran ataupun koordinat objeknya. Atau kita bisa menggunakan zoom window. Nah, kemudian fasilitas bantu yang lainnya teman-teman ada di deretan menu bar di bawah, sebelah bawah kiri ya. Yang pertama ada snap dan juga grid. Snap ini merupakan fasilitas untuk mengunci gerakan kursor pada interval atau jarak tertentu. Bisa diatur sesuai arah sumbu X ataupun sumbu Y. Untuk pengaturan atau penyetingan, kita klik kanan di snap mode, lalu pilih setting. Untuk mengaktifkan, kita pilih snap on, kita centang,
kemudian grid on, atau bisa memilih menekan F9 untuk snap, juga F7 untuk grid. Ini adalah spasi untuk jarak interval, kita bisa setting di sini. Lalu kemudian oke. Titik-titik ini adalah menunjukkan grid, sedangkan untuk snapnya kita dapat melihat pergerakan kursor ini terkunci. Kemudian selanjutnya di sebelah grid ada ortho. Ortho mode ini merupakan fasilitas untuk mengarahkan kursor agar bergerak searah sumbu X ataupun sumbu Y. Kita aktifkan ortho untuk membuat garis. Ini akan lebih memudahkan untuk membuat garis lurus. Kemudian selanjutnya ada OSnap. OSnap ini merupakan fasilitas untuk mengarahkan kursor agar mengunci ataupun mencari suatu titik yang merupakan bagian dari suatu objek secara akurat. Untuk settingan OSnap ini kita bisa klik kanan di objek snap, kemudian pilih setting. Ini kita pilih salah satu atau bisa kita centang semua seperti ini. Ada endpoint, midpoint, center, node, quadrant, intersection, dan lain-lain. Lalu kemudian kita oke. Nah, untuk endpoint ini kedudukannya berada di titik akhir suatu garis. Kita akan coba membuat garis. Muncul kotak warna orange. Ini adalah endpoint. Selanjutnya untuk midpoint, kita coba. Midpoint ini berada di titik garis tengah. Nah, ini dia, segitiga. Kemudian ada juga node. Node ini digunakan untuk sebuah poin biasanya. Kita klik line, kemudian pilih. Nah, ini node. Kalau di sini dia tidak mau node. Nah, ini node. Kemudian klik lagi, klik kanan, enter. Selanjutnya ada perpendicular. Perpendicular ini kedudukannya berada pada arah tegak lurus garis. Kemudian ada juga tangan. Tangan ini terletak pada garis singgung lingkaran. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk center point. Kita klik di sini center, kemudian enter. Center point kedudukannya ada di tengah lingkaran. Nah, kemudian untuk fasilitas bantu lainnya teman-teman, ada dimensi di menu bar sini, dimension, ada linear. Linear ini digunakan untuk mengukur panjang objek pada arah sumbu X atau sumbu Y. Kita pilih linear, klik kiri, kemudian kita ukur. Selanjutnya ada align. Align ini untuk mengukur panjang objek pada segala arah. Dimension, align. Kemudian ada juga ordinat. Ordinat ini untuk mengukur koordinat absis searah sumbu X ataupun ordinat searah sumbu Y. Dimension,
ordinat, selanjutnya ada radius. Radius ini untuk mengukur jari-jari suatu lingkaran. Dimension, radius, kita klik R 46.897. Kemudian ada juga diameter. Diameter ini untuk mengukur garis tengah sebuah lingkaran atau kurva. Kemudian ada juga angular, dimension angular. Angular ini digunakan untuk mengukur sudut antara dua buah garis yang membentuk sudut seperti ini. Baik teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini. Belajar AutoCAD Civil 3D Line Desktop 2009 bagian kelima, pengenalan fasilitas bantu. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, amin, terutama untuk teman-teman para pemula. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.